Oke guys, ini video kali ini kita bahas tentang aura manusia. Eh, ada berapa macam, terus apa aja nanti bisa dijelaskan sama Pak Budi. Gimana Pak Bud? Aura manusia itu terdiri dari apa aja Pak Budi? Kita bicara tentang aura itu tidak lepas daripada apa nama itu cahaya atau orang mengenal namanya nur. Jika Tuhan menciptakan alam semesta itu diawali dengan cahaya, maka satuan terkecil daripada cahaya adalah namanya foton. Apa? Foton. Foton. Nah, atau ilmuwan mengatakan namanya biofoton. Biofoton. Itu yang terkecil Pak ya? Iya, itu satuan kecil daripada cahaya adalah foton. Ada seorang ilmuwan mengatakan biofoton. Seorang ilmuwan yang bernama Fritz Albert Popp, seorang ilmuwan dari Jerman, ilmuwan teoretikal biofisik, mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada foton. Adanya di mana? Di dalam relung-relung atau double helix DNA manusia. Nah, pada saat manusia itu senang, bahagia, rileks, santai, damai, itu Biofoton itu relung-relung di dalam DNA-nya itu dia akan merenggang dan dia akan banyak melepas biofoton ke alam semesta. Oh, seperti itu. Jadi biofoton itu ya Pak yang menimbulkan aura tersebut ya Pak ya. Ya, nanti arahnya ke sana. Nah, kenapa makanya kita perlu bahagia, senang, damai supaya ya terjadinya suatu regulasi. Di dalam diri manusia kan ada namanya regulasi energi. Iya. Regulasi foton, jadi ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Itu jadi harus ada keseimbangan. Kalau orang makan tok tidak dikeluarkan akan jadi penyakit. Itu istilahnya. Ada hubungannya enggak Pak antara selalu bersyukur untuk menimbulkan biofoton ini supaya aura manusia itu jadi auranya senang gitu. Lah, Ada sangkut pautnya. foton itu kan dia itu satuan kecil daripada cahaya. Dia merupakan partikel perantara boson. Boson. Boson Dia itu apa? yang mengandung forsa elektromagnetik. Wah, iya. Nah, elektromagnetik ini dia berperilaku seperti gelombang. Nah, kalau orang itu bahagia, damai, tenang, dia kan kebahagiaannya tadi karena dia memancarkan gelombang tadi akan mempengaruhi alam sekitarnya. Tergantung kuatnya perasaan seseorang pada saat itu bahagia. Misalkan saya bahagia, katakanlah naik pangkat, atau bahagia diangkat menjadi pegawai negeri atau PNS, dia akan mempengaruhi teman-temannya, keluarganya. Maka banyak bersyukur, membagi bagian dengan temannya ditraktir, ya kan, temannya diajak senang-senang, karaoke segala macam. Nah, itu kan berarti mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi alam semesta ini. Nah, sebaliknya juga kalau seseorang itu gundah, galau gulana, sedih, stres, jadi biofotonnya itu nggak renggang ya Pak. Lah, jadi rapat ya. biopot anunya itu relung DNA-nya itu akan mengkerut ya. Memendek. Iya. Dia akan banyak istilahnya tadi kalau merenggang dia akan menyerap. Kalau mengkerut dia akan melepas.
Nah, melepas dan apa? Melepas dan menyerap itu tergantung kuatnya emosi dan perasaan seseorang. Nah, kalau orang itu tadi dia galau, stresnya sangat dalam, itu akan mempengaruhi lingkungannya juga. Orang tuanya ikut sedih, katakanlah daftar tentara nggak diterima, sedih berkepanjangan, Sampai akan frustasi ya Pak? iya frustasi akan mempengaruhi orang tuanya, saudara-saudaranya, itu Berarti ikut sedih semua. Berarti apa manusia yang yang jiwanya yang sakit atau sakit jiwa itu ya, itu berarti relung-relungnya dia itu ini ya apa, nggak renggang ya Pak ya? Ya dia mengkerut karena tadi itu dia banyak melepas foton itu sama dengan energi juga. Kalau seseorang yang sakit, dia itu kan perasaannya kan sedih, merasa tidak berguna, merasa menjadi beban hidup, akhirnya kan banyak melepas energi. Nah, kalau akhirnya tidak ada keseimbangan di dalam tubuhnya, maka dia sakitnya akan tambah parah. Makanya bagi orang yang sekarang lagi mengalami dicoba sakit, berusaha untuk feel good, bahagia, dan yang utama harus menerima keadaan, menerima bahwa satu sakit. Kalau dia tidak menerima, dia akan memberontak terus. Kenapa saya sakit, dengan berbagai alasan, padahal segala sesuatunya itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Terus ini Pak, apa tipsnya supaya aura kita itu baik? Kan awal mulanya kan dari apa, kita bangun tidur gitu ya, itu tipsnya apa aja Pak? Yuk, kan begini, semuanya kan tergantung regulasinya ya, keseimbangan. Yang utama itu keseimbangan dulu. Kapan saatnya kita bisa mengolah hati agar hati ini selalu beriman, selalu bahagia, selalu senang. Nah, yaitu pada saat bangun pagi, usahakan kita berdoa dulu, bersyukur dengan mengatakan bahwa saya sehat, saya bahagia, saya sejahtera, saya sehat, saya bahagia, saya sejahtera. Dengan bersyukur dan bangun pagi sudah merasa maka dia akan, aktivitas dia akan selalu senang, selalu bahagia. Itu diawali bangun tidur dengan bersyukur. Oh, Iya. terus ini apa, sumpama nih punya temen atau relasi yang stres gitu ya, terus ya yang bikin auranya jadi kalang kabut gitu ya Pak ya, itu seharusnya apa hal terkecil apa yang kita lakuin? Ya, kita harus bisa memilah dengan bijak. Kalau energi kita itu istilahnya sama dengan orang yang tadi itu apa namanya stres, sama energinya atau lebih rendah daripada energinya dia, ya lebih baik kita menjauh. Oh, lebih menjauh ya? Iya, karena akan terpengaruhi kita kan, dia kan mempengaruhi yang lainnya. Iya. Kalau energinya kita itu lebih tinggi daripada dia, kita harus berusaha untuk membantu dia dan menolong dia diangkat menjadi lebih baik lagi. Yaitu jadi harus bisa mengukur diri sendiri. Katakanlah seorang healer, penyembuh. Ya, Jadi, healer, penyembuh. Ya, penyembuh. Ya. Itu harus energinya harus lebih besar daripada orang yang disembuhkan. Apalagi para medis, medis itu dia harus kondisinya harus fit, stamina fit, baru bisa ini ya. Iya, karena dia berhubungan dengan pasien, Iya. dengan orang sakit. Lah kalau dia energinya nggak prima, nggak kuat, ya bisa tadi itu tertular penyakitnya segala macam. Ya begitulah. Jadi usahakan ya kalau kita menemui orang seperti itu, harus kita bisa mengukur diri kita itu stamina kita bagaimana. Ada teman saya itu dia seorang drummer. Iya Pak.
bekamer. di kamar ini ya apa Ya dia terapi bekam terapi itu. bekam itu Jadi ya, Pak, bekam itu mengambil darah-darah kotor Darah-darah dalam kotor. tubuh pada titik-titik akupuntur. Nah, pada saat dia membekam seorang pasien, Iya. habis itu dia sakit, kondisinya menurun. Tertular ya itu. Lah berarti energinya dia itu Keserap ya? tidak sekuat daripada orang itu. Iya. Terus ada teman saya itu dia seorang ya tadi itu kayak supranatural atau paranormal. Dia mencoba menyembuhkan seorang pendekar sakti istilahnya. Iya. Habis dia itu mengobati orang yang pendekar tadi, dia malah jatuh sakit. Iya. Nah, karena energinya dia lebih rendah daripada orang yang pendekar tadi. Itu jadi kalau Mas Puji ya Iya. jangan jadi sok pahlawan, sok hero, mau menolong teman-temannya yang Ini Pak untuk mengetahui apa kalau energi kita itu lebih Lah kan- rendah dari yang ditolong itu yang mau kita tolong itu iya, gimana Pak? mungkin pada saat itu kita badannya nggak enak, stamina-nya gitu. lagi menurun atau perasaannya lagi galau, perasaannya habis putus cinta, apalagi, aduh merana, itu, waduh, lebih baik kita balik kanan. Balik kanan ya. Iya, daripada kita nanti ya tadi itu tertular energi negatifnya orang tersebut. Jadi ini kesimpulannya gimana Pak? Apa untuk aura ini Pak supaya aura kita itu selalu relung-relungnya itu nggak rapat ya? Ya tadi itu awali kita dengan sesuatu yang positif. Bangun tidur kita harus Motivasi bersyukur. diri kita sendiri. Setiap hembusan nafas kita harus bersyukur. Bersyukur ya Pak ya? Iya, bersyukur. Terus? Nah, bersyukur itu ada berapa pola. Satu dengan ucapan, ya kan. Dua dengan tindakan nyata. Misalkan kita sebagai seorang pegawai negeri, ya kita harus dengan bersyukur itu menjalankan semua pekerjaan dengan baik. Kalau kita sudah berkeluarga, ya kita harus rezeki yang kita peroleh harus digunakan untuk menafkahi keluarga kita. Jangan diselewengkan. Terus tidak ada namanya uang laki-laki, uang perempuan tidak ada. Pada hakikatnya ya kalau rezeki ya untuk satu keluarga Untuk itu satu keluarga tidak itu. ada namanya. Itu namanya nggak bersyukur. Kalau ada uang laki-laki, ada uang perempuan itu namanya tidak bersyukur. Karena rezeki itu datangnya kan dari Tuhan. Kan begini, Allah itu kan Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. ya. Dia Allah itu semakin kaya Iya. karena dia mengalirkan seluruh kekayaannya, seluruh kepunyaannya kepada setiap makhluknya. Nah, Semakin kaya. lah kalau manusia kan posisinya dia menerima dan mengalirkan. Nah, kalau kita yang diterimanya banyak, yang dialirkan sedikit, itu namanya tidak bersyukur, tidak sesuai dengan karakter Tuhan tadi, Ar-Razzaq tadi. Karena rezeki itu mengalir. Kalau kita pelit bin pelit, nah itu orang nggak bersyukur itu karena rezekinya jadi dialirkan. Padahal karakter Tuhan itu Ar-Razzaq, dia itu mengalirkan rezeki. Dia semakin kaya, maha kaya, memberi kekayaan. Itu dia karena dia mengalirkan semua rezekinya kepada makhluk semuanya. Kalau kita kepengen kaya tadi, ya kita harus berani mengalirkan itu. Ojo di apa tadi ada uang lanang mah. Jadi bila-bila. Ya, terus ini juga Pak, jika ya kalau aura kita itu lagi bagus gitu, untuk orang yang sifatnya sering cemberut, gak mau senyum, itu masalahnya itu di auranya? Iya, masalahnya di perasaannya. Perasaan, Di bukan di hati. aura ya. Berarti aura ini nggak menentukan seseorang itu, meskipun orang itu jarang senyum,
jarang tegur sapa, sosialnya kurang, itu bukan dari auranya itu ya Pak berarti ya? Bukan dari perasaannya. Dari perasaan. Kan di dalam tubuh manusia itu ada namanya hati. Nah, hati ini ada yang mengatakan liver, ada yang mengatakan heart, jantung. Padahal sesungguhnya yang dimaksud hati ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus. Kelenjar timus memang dia adanya di belakang jantung. Kalau kita ke aliran prana energi itu namanya itu cakra anahata. Cakra yang terdiri dari 12 cakra ya Pak? 13 apa 12? 7 ya? Nah, di dalam kelenjar timus ini dia memproduksi gelombang elektromagnetik itu 60 kali lebih besar daripada otak. Nah, kalau orang itu tadi hatinya bahagia, feel good, merasa bahagia, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetiknya atau auranya. Aura itu kan pendaran cahaya yang dari tadi itu renung-renung double head DNA tadi. Nah, di dalam bagian tubuh manusia ada kelenjar timus yang dia memproduksinya itu 60 kali lebih besar daripada gelombang elektromagnetik yang diproduksi pada otak. Nah, karena tadi itu hatinya senang, bahagia, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik aura yang berradius berapa kilo tergantung kuatnya perasaannya tadi. Makanya akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, kalau kita bahagia, istri bahagia, anak bahagia, teman bahagia, anggetolan bahagia. Contohnya kalau kita marah, misalkan pimpinan marah, lo anak buahnya kan gini, semua pada takut semua karena terpapar kemarahannya tadi. Kita juga jadinya dongkol, jadinya ikut marah, yaitu jadi mempengaruhi alam sekitarnya. Sekian dulu video dari kami guys tentang aura ya sama Bapak Budi ini. Nah, terus ada tambahan lagi Pak Budi? Terakhir tadi itu yang pertama ya kita harus feel good selalu. Oke guys, sekian dulu video dari saya guys. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.